Lu Xuangning, hari ini adalah hari pernikahan Huyu dan aku. Aku butuh kau menyaksikannya secara pribadi, agar peristiwa bahagia ini benar-benar sempurna. Xiao Huayu, selamat untuk kalian berdua. Mari kita bercerai. Bercerai. Lu Xuangning, apakah kau sudah di sini begitu lama, hingga kau kehilangan akal sehatmu? Benar. Xiao Huayu, kau harus menceraikanku. Kakak Huyu, apakah kau benar-benar akan menceraikan kakak Xuangning? Bukankah itu membuatnya terlalu menyedihkan? Seluruh keluarga Lu sudah tiada, mati dan musnah. Kemana lagi dia bisa pergi? Xiao Huayu, di mana orang tuaku? Di mana kakak laki-lakiku? Aku harus menemui mereka. Xuangning, pemenang adalah raja dan yang kalah adalah penjahat. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan ketidakmampuan keluarga Lu. Putra mahkota. Benar sekali. Putra mahkota sudah mati. Yang naik tahta sekarang adalah pangeran kedua, Pangeran Wenxuan. Huyu memainkan peran penting dalam suksesi, sehingga kaisar mengangkatnya sebagai Dewan Agung dan menobatkanku sebagai selir utamanya. Beliau bahkan merestui pernikahan kami. Xiao Huayu, orang tuaku melihatmu tumbuh dewasa sejak kecil, dan kakakku memperlakukanmu seperti darah dagingnya sendiri. Bagaimana bisa kau tega melakukan itu? Kau pria berdarah dingin dan pengkhianat. Bunuh saja aku juga. Apa kau pikir aku tidak berani? Huyu, kau keluarlah dulu. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan kakakku. Kau tahu apa ini? Permen pernikahan. Aku yang menciptakannya. Lu Xuangning, cicipilah. Lu Xuangning, akulah yang mengubah lanskap politik dan mendudukan kaisar di atas tahta. Selama aku Chia Xin Huan menginginkannya, aku bisa mengubah seluruh dunia. Wanita kuno dari era ini sepertimu. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Kau berani membandingkan dirimu denganku, Xiao Xin Huan. Jika kau begitu percaya diri, mengapa kau tidak berani mengatakan hal-hal ini di depan Xiao Huayu? Lu Xuangning, disitulah kau gagal memahami. Pria bagaimanapun juga, semua lebih menyukai sisi wanita yang lembut, berbudi pekerti, dan manis. Aku mencintai Huyu dan tidak menekannya. Itulah yang disebut kebijaksanaan. Xiao Xin Huan, apakah kau masih waspada terhadapku sampai saat ini? Waspada terhadapmu? Wanita kuno dari era ini, apakah kau bahkan layak? Lu Xuangning, aku ingin kau lenyap sepenuhnya. Tidak lama lagi, Huyu akan melupakanmu sepenuhnya. Seluruh keluargamu sudah mati dan terkubur. Aku akan mengirimmu ke bawah untuk menyusul mereka. Bukankah aku baik hati? Xiao Xin Huan, aku akan menyeretmu ke alam baka untuk dikuburkan bersama keluarga Lu. Mustahil. Apakah kau tahu apa yang sedang kau katakan? Nenek, Xin Huan dan aku saling mencintai. Mohon izinkan aku bercerai dan mengambil Xin Huan sebagai istriku. Aku telah terlahir kembali. Apakah maksudmu, suamiku, bahwa kau berniat menceraikanku demi menikahi Nona Xiao? Li Xuangning, keadaan sudah sampai di titik ini. Aku sudah berjanji untuk memberikan Xin Huan cinta yang hanya milik kita berdua. Perceraian kita mungkin bukan hal yang buruk. Jaga bicaramu. Xuangning, jangan terlalu bersedih. Nenek tentu tidak akan pernah membiarkanmu menanggung penderitaan seperti ini. Nenek, Pergi. Apakah kau mencoba mendorongku hingga mati? baiklah nenek. Xuangning, Huayu hanya
sedang digoda oleh perempuan jalan itu untuk saat ini. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Nenek pasti akan membuatnya sadar kembali dan memperlakukanmu dengan tulus. Nenek, Huayu, dan aku telah menikah. Selama lebih dari setahun ini. Dia tidak pernah sekalipun menyentuhku. Aku takut dia sudah lama bersekongkol dengan Xiao Xinhuan. Dan tidak lagi ingin bersamaku. Tidak begitu. Huayu pasti akan berubah dan memperlakukanmu dengan baik. Kembalilah ke kamarmu dan beristirahatlah. Hentikan pikiran-pikiran liar itu. Tunggu Huayu. Berlutut dan memohon pengampunanmu. Ya, cucu akan mendengarkanmu, Nenek. The film was Beristirahatlah dengan tenang, translated Nenek. And narrated by M Media. Nyonya, panggil aku Nona mulai sekarang. Aku tidak akan lagi menjadi Nyonya di kediaman Xiao ini. Suen pelayan Lu suami. Nona mohon jangan bersedih. Melihat bagaimana sikap Nyonya besar, beliau pasti akan membuat sang tuan Marquis Xiao sadar akan perbuatannya dan memperlakukan Anda dengan baik. Xuan, Nyonya besar Xiao, tidak benar-benar peduli padaku. Dia hanya melakukan ini untuk mencegah perceraian kita dan memaksaku memakai maharku untuk menghidupi Xiao, menjaga keluarga Lu agar terus menopang keluarga Xiao. Keluarga Xiao adalah gelar turun-temurun. Pada generasi ini, tidak ada lagi yang tersisa. Xiao Huayu tidak memiliki pencapaian apapun. Kediaman Xiao sudah lama kehabisan dana. Di kehidupan masa laluku, Nyonya besar Xiao lebih menyukai Xiao Xinhuan. Sementara, dia menindas dan menekanku. Dia sangat dingin dan kejam. Lalu Nona, apa yang harus kita lakukan? Tenang saja, aku punya rencana. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nona, Marquis Xiao ada di sana. Tampak seolah sedang menunggumu. Xuan, pergilah menungguku di pintu masuk. Xiao Huayu, kita tumbuh bersama sejak kecil. Kekasih masa kecil. Keluarga Xiao dan Lu sudah lama akrab. Aku istri yang kau nikahi dengan upacara lengkap dan maha besar. Tandu pengantin berpenopang 8. Dan upacara resmi. Apakah kau benar-benar berniat membuang sejarah kita bersama demi seorang wanita dari rumah hiburan? Wanita dari rumah hiburan. Li Xuangning, latar belakang Xinhuan, bukanlah sesuatu yang bisa ia pilih. Dia berpandangan luas, sangat terampil, berhati murni dan baik. Memandang semua orang setara, dan tidak pernah merendahkan makhluk hidup manapun, dan tidak konvensional. Dia benar-benar wanita terbaik di dunia. Wanita tercantik di dunia. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Nanek dan keluarga Lu tidak akan pernah menyetujuinya. Aku tidak peduli apakah mereka setuju atau tidak. Terlepas dari konsekuensinya, aku akan membawa Xinhuan ke rumah ini dan memberikan segalanya yang terbaik untuknya. Aku lebih memilih membawanya ke kediaman sebagai selir. Sebagai selir, wanita sahabat Xinhuan. Bagaimana mungkin aku menjadikannya sekadar selir? Itu akan menjadi penghinaan baginya. Apakah kau benar-benar bertekad untuk menceraikanku? Apa kau punya solusi yang lebih baik? Sepertinya perceraian adalah satu-satunya pilihanku. Kau setuju dengan perceraian ini? Aku tidak setuju, tapi pilihan apa lagi yang kumiliki? Karena keadaannya sudah The seperti film ini. was translated Mari kita berpisah and secara baik-baik. narrated by Dengan M cara ini, Media. baik keluarga Xiao maupun keluarga Lu tidak akan kehilangan muka. Dan tidak perlu ada masalah di antara kita yang berubah menjadi skandal publik. Tapi apakah kau sudah memikirkan matang-matang? Bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada nenek? Nenek sangat menjunjung tinggi tata krama. Dia tidak akan pernah menyetujui perceraian kita hanya untuk membawa wanita dari rumah hiburan ke dalam keluarga. Li Xuangning, jangan terus memanggilnya wanita dari rumah hiburan. Asal-usul Xinhuan, bukanlah kesalahannya. Aku hanya khawatir nenek mungkin akan mengancammu dengan nyawanya sendiri. Aku sebenarnya punya ide bagus. Lu Chenju ajudan putra mahkota. Kakak, Chen Jui sudah tiba. Qian Jui, mengapa kau tidak mengirim kabar kepada kami sebelumnya? Agar keluarga Marquis Xiao bisa bersiap untuk menyambutmu dengan layak. Nyonya besar Xiao, saat ini tidak perlu lagi ada kemunafikan seperti itu. Aku datang untuk membawa Xuangning pulang. Qian Jui, memang benar Huayu telah berbuat salah.
keluarga Xiao telah mengecewakan Suan Ning dan mengecewakan keluarga Lu. Xiao Huayu berlutut dan meminta maaflah kepada Suan Ning dan kakak laki-lakiku sekarang juga. Aku telah berbuat salah kepada Xuangnin dalam hal ini, dan berbuat salah kepada keluarga Lu. Aku minta maaf, itu tidak perlu. Dan merupakan penghinaan bagi keluarga Lu kami. Aku akan membawa Xuangnin pulang sekarang. Mulai saat ini adikku dan Marquis Xiao akan menempuh jalan masing-masing. Dan pernikahan ini dianggap tidak pernah ada. Jian Jue, kau tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Seorang putri yang sudah dinikahkan, lalu dibawa kembali ke rumah asalnya, hanya akan mengundang ejekan dari seluruh ibu kota. Lagi pula, jika Suan Ning dibawa kembali ke rumah asalnya, bagaimana nasibnya kelak? Itu akan menghancurkan seluruh hidupnya. Huayu akan berubah. Dia akan menebus kesalahan Suan Ning 10 kali lipat. Dia tak akan membiarkannya menanggung penderitaan. Nyonya Besar Xiao, ini sudah terlambat. Suan Ning, apa yang kau panggil padaku? Nyonya Besar Xiao. Xiao Huayu dan aku sudah resmi berpisah. Kau harus menyebarkan berita ini terlebih dahulu, agar semua orang di ibu kota tahu bahwa kita sedang berpisah. Lalu, Kemudian buatlah surat cerai, dan mintalah stempel dari otoritas setempat. Berikan surat cerai itu kepadaku, dan masalah ini akan selesai. Dengan cara ini, Nyonya Besar Xiao, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan setelah semuanya selesai. Dia tidak punya pilihan selain berhenti. Kau adalah tuju kesayangannya. Dia tidak akan benar-benar mempersulitmu. Dengan begini, Xiao Xinhuan juga akan melihat perasaan tulusmu padanya. Ketika seluruh ibu kota tahu betapa kau sangat menghargai Xiao Xinhuan, mereka secara alami tidak akan memandangnya rendah. memang ini rencana yang sungguh bagus. The film was translated Xuangning, and narrated by kau sangat cerdas. M-Media. Li Xuangning, kau tak pernah mengizinkanku mengambil selir. Kenapa hari ini justru mengizinkan? Li Xuangning, mengapa aku merasa seolah-olah kau juga menginginkan perpisahan resmi ini? Marquis sedang bercanda. Wanita mana di dunia ini, jika dia punya pilihan lain, yang akan setuju untuk berpisah secara resmi? Aku tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan, tetapi aku juga harus menjalani sisa hidup yang sengsara. Yakinlah, mengenai perpisahan resmi ini, aku tidak akan mempersulitmu. Sungguh aku yang telah mengecewakanmu kali ini. Selama kau Marquis memberitahu seluruh dunia bahwa kau dan Xiao Xinhuan benar-benar saling mencintai, dan itulah mengapa kau menginginkan perpisahan resmi ini. Kau tidak hanya akan dibicarakan sebagai pasangan ideal yang romantis, tetapi aku juga tidak akan menderita terlalu banyak siksaan karenanya. Baiklah. Aku setuju dengan persyaratanmu. Nyonya tua ini adalah surat kesepakatan perceraian resmi. Omong kosong. Tanpa persetujuanku, tanpa persetujuan Nyonya Lu, atau persetujuan Tuan Lu, dan tanpa mahkamah yang menyaksikannya, perpisahan formal ini tidak sah. Xiao Huayu, segera bersujud kepada Xuangning dan kakak iparmu untuk meminta maaf. Nenek tidak perlu menegurnya. Xiao Huayu, dokumen perpisahan resmi ini sudah di-cap secara resmi. Seluruh ibu kota sudah tahu bahwa kita telah resmi berpisah. Aku Lu Xuangning, yang tidak beruntung untuk tetap menjadi menantu keluarga Xiao. Xiao Huayu, kau benar-benar melakukan perpisahan formal secara pribadi. Dan bahkan menyebarkannya agar seluruh ibu kota tahu. Nenek, aku tidak punya pilihan lain. Itu semua karena aku terlalu memanjakanmu. Nenek, jangan-jangan marah itu akan merusak kesehatanmu. Huayu, tidak akan mengecewakanmu. Nyonya tua Xiao, Marquis Xiao, karena perjanjian perceraian resmi telah diserahkan kepada kami. Mohon agar keluarga Marquis Xiao mengembalikan maharnya, agar kami keluarga Lu dapat mengambilnya kembali secara utuh. Aku merepotkanmu, Marquis. Xuangning, Sungguh tidak tahu malu. Ada apa? Nona, keluarga Marquis Xiao sebenarnya telah mengirimkan Anda undangan pernikahan. Xiao Xinhuan dan Xiao Huyu. Xiao Xinhuan, aku bertanya-tanya terbuat dari apa? Kulit wajahnya itu. Dia benar-benar mengirimkan undangan kepada semua keluarga bangsawan dan terpandang di ibu kota. Mengundang semua orang ke keluarga Marquis Xiao untuk menghadiri perjamuan pernikahan mereka. Itu satu hal, tapi dia bahkan mengirimkannya kepadamu. Bukankah ini jelas upaya memamerkannya di depanmu dan memutar belati di hatimu? Nona, hamba akan pergi dan membuangnya sekarang juga. Tidak perlu.
Nona Anda masih berniat untuk pergi. Mengapa tidak ada pertunjukan yang bisa disaksikan? Mengapa tidak ada tamu yang datang ke pernikahan kita? Mengapa sama sekali tidak? Seperti yang kita rencanakan. Bukankah undangannya tidak dikirim dengan benar? Cukup Xinhuan, bukankah kau sendiri yang bilang bahwa semua ini hanya formalitas belaka? Selama kita benar-benar saling mencintai itu sudah cukup. Sekarang sudah berbeda. Xiao Huyu, kau adalah pria yang akan memegang jabatan. Semua ini mewakili reputasimu dan reputasi keluarga Xiao. Xinhuan, mengapa aku merasa kau telah berubah? Aku adalah nyonya dari kediaman Xiao sekarang. Tindakanku tentu harus demi kepentingan kediaman Marki Xiao. Ini semua salahmu. Jika saja kau bisa meminta nenek untuk maju dan memimpin pernikahan kita, keluarga-keluarga bangsawan di ibu kota itu tidak akan menjauh. Nenek sangat marah hingga jatuh sakit. Dia bahkan tidak pernah menyetujui pernikahan kita sejak awal. Bagaimana mungkin dia merestuinya untuk kita? Kau membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Kau bahkan tidak bisa mengatur ini, dan kau bahkan tak bisa menikahkanku dengan benar. Kau, Lu Xuangning, kau, sekarang setelah dia menjadi istri yang dicampakkan, bukankah seharusnya dia hidup melarat, kuyup dan jelek? Mengapa dia justru terlihat lebih muda dan cantik daripada saat dia berada di keluarga Marki Xiao? Undangan yang kau berikan padaku, mengundangku ke sini. Kau mengiriminya undangan. Mengapa? Apakah itu tidak diperbolehkan? Apakah karena di dalam hatimu, kau masih mencintai Lu Xuangning dan tidak berani membiarkannya datang? Nona Xiao, tidak, nyonya dari perkebunan Xiao. Saat kalian berdua berdebat, jangan menyeret nona kami ke dalamnya. Nona kami memiliki martabat. Xiao Xinhuan, kau dan Xiao Huaiyu, bukankah kalian sangat saling mencintai? Mengapa baru di awal pernikahan kalian sudah bertengkar? Kami, ini hanyalah cara kami dalam menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri. Aku Jia Xinhuan selalu menjadi orang yang berterus terang, tidak seperti kau dan caramu yang munafik. Kecilkan suaramu. Lu Xuangning, karena kau sudah datang, maka sampaikanlah restumu dan berikanlah maharmu. Aku secara alami ingin memberkati kalian. Aku berharap kalian berdua bisa terkunci selamanya dan tumbuh tua bersama. Kau, Xiao Xinhuan, karena kau mengundangku ke sini, apalagi yang kau harapkan untuk kukatakan? Aku meminta Lu Xuangning datang untuk menonton pertunjukan pernikahanku dengan Xiao Huyu. Siapa sangka akan berakhir seperti ini, bahwa dia akhirnya melihatku sebagai bahan tertawaan. Mengenai mahar, Nona Xiao, nyonya kediaman Xiao, kau selalu mengatakan bahwa cinta cukup untuk menopangmu, bahwa cinta adalah yang terpenting. Aku berasumsi bahwa kau berada di atas tradisi vulgar seperti itu. Tepat sekali. Siapa yang meminta hadiah pernikahan kepada tamu mereka? Aku berharap dengan mengumpulkan hadiah dan sumbangan uang, aku bisa mendapat untung besar. Jika bukan karena fakta bahwa keluarga Marki Xiao benar-benar kekurangan uang, apa kau pikir aku punya pilihan? Itu membuatku murka. Mengenai mahar, adalah soal adat dan martabat. Kau Lu Xuangning, bagaimana mungkin sekarang kau menjadi wanita yang diceraikan? Kau telah meninggalkan bahkan yang paling dasar, rasa malu. Aku secara alami sopan kepada orang lain, tetapi denganmu, seseorang yang begitu acuh tak acuh terhadap tata krama sosial. Aku secara alami sedikit lebih santai. Tentu saja ada hadiahnya. Aku memberimu 10 tal perak untuk dipotong dari mahar yang harus dibayarkan oleh kediaman Marquis Xiao kepadaku. Sudah 2 bulan berlalu dan tenggat waktu 1 bulan. Sudah lama lewat. Pasti kediaman Marquis Xiao tidak berniat untuk menahan maharku dan menyimpannya, bukan? Li Xuangning, apakah kau datang ke sini hari ini hanya untuk mempermalukanku? Apakah Xiao Huaiyu benar-benar mengharapkan aku untuk memberimu wajah? Apakah kau benar-benar berpikir aku Xuangning adalah seseorang yang bisa dipermainkan? Xiao Huaiyu, aku ingin sekali menguliti hidup-hidup dirimu. Apakah kau masih meratapi apa yang terjadi saat itu? Tidak sama sekali. Aku hanya merasa tak satu pun dari kalian pantas mendapat kebaikan sedikit pun dari Lu Xuangning. Dan aku telah memberikan maharku. Kau juga telah menerima doa restuku. Di masa depan, tidak perlu bagi kediaman Marquis Xiao untuk mengundangku lagi. Benar. Ingatlah untuk mengembalikan 2000 tael maharku kepadaku. Tuan, Nyonya, tidak ada tamu di sini. Pengasuh anak dan abi rumah tangga Nyonya Besar Xiao. Hamba takut tidak akan ada orang lain yang datang. Xiao Xinhuan, apa? Kau masih belum mengerti? Keluarga bangsawan di ibu kota menjunjung tinggi reputasi di atas segalanya. Kau dan Xiao Huaiyu bertindak tanpa perantara makom blang, menindas istri sah. Tidak akan ada yang datang untuk memberikan restu kepada kalian. Pesta pernikahan dan gengsi yang kalian dambakan tidak akan pernah menjadi milik kalian. Mustahil bahkan jika orang lain tidak datang. Bagaimana dengan kediaman Pangeran Wengxun? Di mana mereka? Jangan bicara omong kosong. Lu Xuangning, keluarga Marquis Xiao tidak akan selalu seperti ini.
Apa yang mampu kulakukan Xiao Xinhuan? Belum pernah kau lihat, aku pasti akan membuatmu melihatku dengan pandangan baru. Saat hari itu tiba bahkan jika kau berharap untuk bergantung pada keluarga Marquis Xiao, pintu itu akan tertutup untukmu. Kalau begitu akan kutunggu dan kulihat. Omong-omong, 2000 tael maharku, jangan lupa untuk dikembalikan. Aku akan menemui Pangeran Wenxuan malam ini. Malam ini adalah malam pernikahan kita. Malam perayaan kita. Kau akan pergi ke kediaman Pangeran Wengxuan. Apakah rasa malu itu belum cukup bagimu? Malu, kau benar-benar mengatakan aku aib. Kau tidak pernah seperti ini sebelumnya. Xiao Xinhuan, kendalikan dirimu. Jika tidak bagiku, The bagimu show dan was bagi keluarga translated Marquis Xiao, and tidak akan narrated ada by gunanya. Media. Aku melakukan ini untukmu, dan untuk masa depan keluarga Marquis Xiao. Kaisar telah memerintahkanmu untuk tetap di rumah, tanpa mengatakan kapan kau bisa kembali ke istana. Ini adalah tanda jelas bahwa kau sedang disingkirkan. Keluarga Marquis Xiao saat ini sedang mengalami defisit, tanpa basis kekuatan kita sendiri. Jika kita tidak pergi ke Pangeran Wengxuan sesegera mungkin, untuk menjalankan rencana kita tamat. Kita tidak punya pilihan selain menunggu kehancuran kita. Kau tidak menginginkan itu bukan? Aku harus melakukan segalanya untuk membantu Pangeran Wengxuan berhasil. Dan saat hari itu tiba, aku akan membuat kalian semua berlutut di hadapanku. Bagaimanapun, bersikaplah bijak dan berhentilah membuat masalah. Xuangning, Xiao Xinhua dan Pangeran Wengxuan ini benar-benar bersekongkol. Hamba sudah melaporkannya kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Hal itu telah dikonfirmasi. Yang Mulia Putra Mahkota. Ya, Yang Mulia ingin berbicara denganmu secara langsung. Beliau sedang menunggu di luar. Xinhuan Putra Mahkota. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia. Tidak perlu formalitas seperti itu. Jiangju. Aku ingin berbicara dengan Nona Lu secara pribadi. Hamba mohon pamit. Nona Lu tidak perlu terlalu sungkan. Duduklah. Terima kasih Yang Mulia. Xiao Huaiyulah yang buta, menganggap mata ikan sebagai mutiara. Dia telah melewatkan harta karun dalam diri Nona Lu. Itu adalah kesialannya. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Benar. Sejak hamba berpisah dari Marquis Xiao, hamba merasa hidup hamba jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Pangeran ini telah menginstruksikan Menteri Ritus dan beberapa pejabat lainnya untuk mengajukan nota protes, mengecam Marquis Xiao atas pelanggarannya dan perilaku amoralnya. Kaisar telah memaksanya untuk tetap tinggal di rumah selama sebulan. Reputasinya telah anjlok. Dan dia serta kediaman Marquis Xiao telah menjadi bahan tertawaan di ibu kota mengenai wanita dari rumah bordil itu yang pernah menindasmu. Hidupnya pun tidak akan mudah. Apakah Yang Mulia lakukan semua ini demi hamba? Apakah kau bahagia? Hamba bahagia. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Huaiyu dan Xiao Xinhuan menyebabkan kematian seluruh keluarga Lu. Melihat mereka menerima pembalasan begitu cepat sekarang, sungguh sangat memuaskan. Yang Mulia Anda disibukkan dengan berbagai urusan negara. Bagaimana Anda bisa memperhatikan hal-hal sepele mengenai hamba? Nona Lu peduli pada pangeran ini, dan dengan meminta Chengju menyelidiki masalah mengenai Pangeran Wengxuan, melayani kepentingan pangeran ini, sudah sewajarnya bahwa pangeran ini harus peduli pada Nona Lu. Yang Mulia terlalu baik. Ayah hamba adalah guru kekaisaran Anda, dan kakak laki-laki hamba mengabdi kepada Anda. Kelangsungan hidup seluruh keluarga Lu ada di tangan Anda Yang Mulia. Hamba hanya kebetulan saja menemukan masalah ini, dan hamba segera memberitahu Yang Mulia. Karena itulah, pangeran ini berjanji padamu Nona Lu, bahwa selama pangeran ini hidup, keluarga Lu akan diberi jabatan tinggi dan gelar bangsawan, dan tetap aman dari segala bahaya. Hamba tentu akan memberikan segalanya untuk melayani Yang Mulia. Duduk. Terima kasih Yang Mulia. Sekarang Xuangning. Apa rencanamu untuk masa depan? Hamba memiliki keluarga Lu sebagai pelindung, dan kakak laki-laki hamba yang menjaga hamba. Menjalani sisa hidup hamba seperti ini sudah cukup bagi hamba. Jika ada pria terhormat yang melamarmu, apakah kau bersedia menikah lagi? Yang Mulia sedang bercanda. Sebagai istri yang dicampakkan, semua orang menghindari hamba seperti wabah.
Siapa yang berani datang melamar hamba? Itu hanya karena mereka belum mengetahui kebajikanmu Suang Ning. Jika mereka tahu, mereka akan bersaing untuk mendapatkan kesempatan menikahimu. Hamba sudah pernah menikah sekali. Hamba tidak memiliki keinginan untuk menikah lagi. Kalau begitu sudah diputuskan. Segera setelah ada kabar, kau akan menghubungi pangeran ini. Jangan membahayakan dirimu sendiri. Kau berada di bawah perlindungan pangeran ini. Kakak laki-laki, dalam setahun hamba pergi. Apakah hubunganmu dengan putra mahkota menjadi semakin baik? Mengapa hamba merasa bahwa dia menjadi lebih ramah kepada keluarga lu kita dan lebih ramah kepada hamba juga? Begitukah? Nona, keluarga Markisha belum mengirimkan mahar 2000 tel itu. Mungkinkah mereka mencoba mengingkari utang dan menggelapkan mahar Anda, Nona? Xiao Huaiyu berasal dari keluarga terpandang dan menjabat sebagai pejabat pemerintah. Dia menjunjung tinggi reputasinya di atas segalanya. Selain itu, dia merasa bersalah kepada hamba. Di hadapan hamba, dia merasa lebih sulit untuk melepaskan harga dirinya. Jika dia punya uang, dia pasti sudah mengirimnya sejak lama. Sepertinya, kediaman Marquis Xiao benar-benar kehabisan dana. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan 2000 tel ini? Uang adalah masalah kecil. Jangan terlalu mengkhawatirkannya. Yang hamba inginkan adalah agar Xiao Huaiyu dan Xiao Xinhuan dibiarkan tanpa sepeser pun. Hanya dengan begitu, dia akan terpaksa mengambil risiko. Dan hanya dengan begitu hamba akan menemukan kesempatan untuk berurusan dengan mereka. Nona, jika keluarga Marquis Xiao tidak punya uang, bukankah Xiao Xinhuan tidak akan mampu membeli barang-barang mewah untuk makanan dan pakaian? Tepat sekali. Dia akan segera kesulitan bahkan untuk sekadar makan. Cinta yang disebut-sebutnya itu akan hancur menjadi debu. Pada pernikahan terakhir, dia bahkan berani meminta uang selamat kepada Nona. Wajahnya itu, dia tampak persis seperti pengemis di pinggir jalan. Sungguh konyol. Nona, hamba punya sesuatu untuk dilaporkan. Kakak tertua dari keluarga Xiao telah tiba. Anda sudah lama berpisah sekarang. Mengapa orang-orang dari keluarga Marquis Xiao masih datang ke pintu Anda? Apakah dia mengatakan apa masalahnya? Dia bilang dia ingin Anda membantunya mengusir Xiao Xinhuan dari keluarga Marquis Xiao. Pergilah, ambil obat penenang dari gudang, dan bawakan kepada Nyonya Besar Xiao. Nona Anda masih mengkhawatirkan Nyonya Besar Xiao. Tentu saja hamba sangat mengkhawatirkannya. Khawatir, dia mungkin terburu-buru menuju liang kuburnya. Nona masih mengelola urusan keluarga Marquis Xiao. Mari ke kediaman Marquis Xiao menonton pertunjukan. Nenek, Xiao Huaishen, kakak perempuan Xiao Huaiyu. semua orang di ibu kota menertawakan keluarga Marquis Xiao kita. Setiap kali aku melangkah keluar dan bertemu anjing, bahkan anjing itu pun mengejekku. Ibu mertua menetapkan aturan untukku setiap hari di rumah, mengklaim bahwa perilaku keluarga Xiao kami tidak pantas, membawa malu bagi keluarga yang menyebabkan keluarga yang menjadi bahan tertawaan, dan bahkan memengaruhi karya resmi para pria dari keluarga yang di istana. Nenek, keluarga yang bahkan mengatakan bahwa jika hal ini terus berlanjut, mereka akan membuangku. Nenek, aku sudah di usia ini, dan aku punya 2 anak yang harus dirawat. Kemarin, suamiku mengambil selir lagi. Bagaimana aku bisa terus hidup seperti ini? Tolong hentikan tangisanmu dulu. Ratapanmu membuat kepalaku sakit. Kakak ipar, kumohon berhentilah menangis. Nyonya besar telah terbaring di tempat tidur selama 3 hari ini. Beliau baru saja berhasil bangun hari ini. Apa yang harus aku lakukan? Nenek, Lu Xuangning, kau harus membantuku. Dulu tidak peduli apa yang terjadi. Kau selalu menjadi orang yang membantuku saat kau masih menjadi nyonya dari kediaman Xiao. Bagaimana mungkin keluarga yang berani merundungku? Itu semua karena kau wanita celaka. Kau merayu Huyu dan menyebabkan dia menceraikan Xuangning. Xuangning adalah wanita yang sangat baik. Dia bisa menjaga keluarga Xiao dalam keteraturan sempurna dan mengelola semua urusan keluarga kita. Dia tidak pernah membiarkan kami para putri dari keluarga Xiao menanggung kesengsaraan di rumah suami kami. Xiao Xinhuan, sejak kau menikah ke dalam keluarga Xiao, kau telah menghancurkan seluruh keluarga Xiao.
Kau telah membiarkan kami, putri-putri keluarga Xiao yang telah menikah, bersama dengan anak-anak kami, untuk dimaki dan dipermalukan. Di rumah keluarga mertua kami, dan sekarang kami dibuang. Kau akan menjadi penyebab kematian kami semua. Nenek harus membuat Xiao Yu kembali. Dan menceraikan bencana ini, mengusirnya keluar dari kediaman. Itu jelas karena ketidakmampuanmu sendiri. Kau tak bisa bertahan di rumah suamimu. Apa hubungannya denganku? Aku tidak bisa disingkirkan sekarang. Jika tidak, aku tidak akan punya cara untuk memantapkan diriku di ibu kota. Jelas kau yang menghancurkan kami. Namun kau berani membantah, aku akan memukulmu sampai mati kau pembawa bencana. Lepaskan aku wanita gila. Apa kau sudah gila? Berhenti. Lepaskan dia wanita gila. Cepat hentikan mereka. Nyonya besar Xiao. Aku hanyalah orang luar di sini. Dan tidak pantas bagiku untuk ikut campur. Nyonya. Aku akan memukulmu sampai mati kau pembawa bencana. Apa kau sudah gila? Nyonya. Lu Xuangning, kau baru saja datang untuk menertawakanku. Tidak. Kaulah yang menjadi bahan tertawaan. Bahan tertawaan bagi seluruh ibu kota. Nyonya, ada kabar mengenai Xiao Xinhuan. Berita apa? Xiao Xinhuan meminjam lebih dari 5.000 tel untuk membuka toko. Toko itu dibuka dengan cukup baik. Namun begitu orang-orang mendengar bahwa itu adalah tokonya, mereka menolak membeli barang dagangannya dan bahkan pergi menghancurkan bagian depan toko. Toko itu bahkan tidak bertahan setengah bulan. Sebelum tutup, dia berhutang lebih dari 10.000 tel perak dan semuanya adalah hutang berbunga tinggi. Kudengar semua orang telah berlarian ke keluarga Xiao untuk menuntut pembayaran. Nyonya besar Xiao sangat marah hingga jatuh sakit. Xiao Xinhuan ini selalu merasa bahwa dirinya mampu, bahwa dia bisa melakukan apa saja. Di kehidupanku yang dulu maharkulah, yang menopang keluarga Marquis Xiao, uang tidak hanya bisa membuat setan bekerja, uang juga bisa membuat segalanya berbalik arah. Dia bisa menyediakan dana untuk Pangeran Wengxuan. Pangeran Wengxuan sangat menghargainya dan sangat bersedia bekerja sama dengannya. Namun, ibu rumah tangga paling cerdas pun tak bisa memasak tanpa beras. Begitu kita resmi berpisah, aku membawa serta maharku. The film was Bagaimana mungkin Xiao Huayu translated memiliki and uang narrated untuk by menahannya M-Media. atau menghidupinya? Tentu saja dia tidak akan bisa mencapai apapun. Jadi maksudmu, Xiao Yu akan mulai membencinya. Romansa tanpa uang, ibarat tumpukan pasir yang longgar. Jika angin tidak bertiup, ia akan hancur begitu saja. Kediaman Xiao. Bayar hutang kalian, bayar hutang kalian, bayar hutang kalian. Keluarga Marquis Xiao harus membayar hutang-hutangnya. Nona keluarga Marquis Xiao benar-benar telah jatuh ke dalam kemunduran seperti itu. Mereka telah menuai apa yang mereka tanam. Anjing yang terdesak akan melompati tembok. Aku bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh kediaman Marquis Xiao selanjutnya. Yang mulia, Tidak perlu formalitas seperti itu. Lihat. Skandal di kediaman Marquis Xiao berdampak besar. Kaisar telah memerintahkan Xiao Huayu untuk tetap di rumah dan merenung. Jika dia masih tidak bisa menangani urusan kediaman Marquis Xiao, dia tidak perlu menghadiri pengadilan lagi. Kaisar bersiap untuk mencabut gelar kebangsawanan keluarga Marquis Xiao. Dan mengapa tidak? Jika kediaman Marquis Xiao dicabut gelarnya, katakan padaku, apakah menurutmu Marquis Xiao dan istrinya akan tetap saling mencintai? Yang mulia tidak melihat cara mereka bertengkar di hari pernikahan mereka. Sang putri melewatkan pertunjukan yang cukup menarik. Xuangning menyukai pertunjukan yang bagus. Lain kali kau bisa memanggilku untuk pergi bersamamu. Yang mulia. Baiklah. Apa yang dikatakan Kaisar tentang kembalinya kau ke istana? Kaisar menyuruhku untuk melanjutkan cuti di rumah. Huayu, jika hal-hal terus seperti ini, Kaisar pasti akan mencabut gelar kita. Keluarga Marquis Xiao telah berdiri selama 100 tahun. Tidak bisa hancur di tanganmu. Bagaimana aku bisa menghadapi leluhur kita di alam baka?
Nenek mohon tenangkan dirimu. Itu buruk bagi kesehatanmu. Sekarang, setelah keluarga Xiao ini jatuh ke kondisi seperti ini, apa gunanya aku hidup? Nenek. Cucumu inilah yang telah mengecewakanmu. Sudah kukatakan sejak lama. Jangan menikahi Xiao Xinhuan. Kutukan bagi keberadaan kita. Orang baik macam apa yang bisa datang dari tempat seperti rumah bordil? Perilakunya sungguh absurd dan konyol. Huayu, belum terlambat untuk menceraikannya dan membawa Suan Ning kembali. The film Hanya was dengan begitu, translated kita and bisa menyelamatkan narrated keluarga by Marquis Xiao Amelia. kita. Nenek. Huayu. Saat Suan Ning ada di rumah, semua orang hidup dengan baik. Keluarga Marquis Xiao kita begitu jaya. Itu benar. Saat Shuang Ning ada di sini, aku hanya perlu memanjakan diriku dan melakukan sesuka hatiku. Aku tidak pernah menyangka bahwa menopang keluarga Marquis Xiao ini akan begitu sulit. Aku meremehkan Shuang Ning. Aku bertanya-tanya apakah Lu Shuang Ning bersedia. Sebagai istri yang dicampakkan, jika kau tidak mengambilnya kembali, tidak ada orang lain yang mau menikahinya. Dia tidak punya pilihan lain. Lagi pula, kau dan dia adalah kekasih masa kecil dibesarkan bersama. Dibesarkan bersama, ikatan itu masih ada. Jika kau pergi dan membujuknya dengan baik, dia pasti akan berubah pikiran. Wanita kau tahu mereka hanya perlu sedikit bujukan. Baiklah. Aku akan pergi dan mencobanya. Nona, Xiao Huyu telah tiba. Untuk apa dia datang ke sini? Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda, Nona. Kita tidak bisa menyingkirkannya. Kau telah melakukan tugasmu dengan baik. Kau tidak boleh membiarkan dia masuk ke gerbang keluarga lu. Itu hanya akan mengotori tempat kita. Di kehidupanku yang dulu, dia membawa kehancuran bagi seluruh keluargaku. Di kehidupan ini, dia tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di dalam gerbang keluarga lu. Haruskah aku menyuruh seseorang untuk mengusirnya? Lupakan saja, aku sendiri yang akan menemuinya agar dia tidak terus mengganggu keluarga lu. Kakak tertuaku dan putra mahkota membahas urusan negara. Jadi kita tidak boleh membuat keributan. Marquis Xiao, mengapa kau datang ke rumahku? Apakah kau datang untuk mengembalikan mahar 2000 tael milikku? Shuang Ning, aku datang untuk meminta maaf padamu. Aku salah di masa lalu. Aku minta maaf. Marquis Xiao tidak perlu bagimu untuk meminta maaf kepadaku. Kau dan aku sudah putus hubungan. Kita sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Lagi pula, luka yang kau sebabkan kepadaku dan keluarga lu. Jangankan permintaan maaf, bahkan jika kau mati pun, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku benar-benar tahu aku salah. Selama itu bisa meredakan amarahmu, aku bersedia melakukan apa saja. Xiao Huayu, kematianmu saja tidak akan cukup. Antara kau dan aku, ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Xiao Huayu pergi, jangan pernah muncul lagi di depan ambang pintu keluarga lu. Shuang Ning, aku benar-benar tahu aku salah, dan aku datang untuk menebus kesalahanku. Apa maksudmu dengan ini? Kembalilah ke keluarga Marquis Xiao bersamaku, dan kita akan menulis ulang kontrak pernikahan kita. Kau akan menjadi nyonya dari keluarga Xiao sekali lagi. Xiao Huayu, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku Lu Shuang Ning akan menikahimu lagi? Atau kembali ke keluarga Marquis Xiao bersamamu? Li Shuang Ning, jika itu bisa menenangkanmu, kau bisa memukulku sampai mati. Xiao Huayu, lepaskan aku, pergi. Shuang Ning, aku tulus ingin membawamu kembali ke keluarga Marquis Xiao. Percayalah, aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk menebus kesalahan padamu dan memperlakukanmu dengan baik. Apakah kau benar-benar bersedia untuk tetap tinggal di kediamanmu sebagai istri yang dicampakkan seumur hidupmu? Tahukah kau apa yang orang-orang di luar sana katakan tentang dirimu, putri dari keluarga lu? Mereka bilang kau putri dari keluarga lu tidak kompeten, lemah, dan diinjak-injak oleh seorang pelacur rendahan. Mereka bilang keluarga lu tidak kompeten dan bahkan tidak bisa melindungi putrinya sendiri. Mereka bilang ayahmu tidak layak atas gelarnya sebagai guru agung, dan kakak tertuamu tidak layak menjadi kesayangan putra mahkota. Mereka bahkan bilang putra mahkota tidak kompeten. Kau lancang sekali. Beraninya kau menghina putra mahkota. Tidak, itu bukan aku. Orang-orang di luar sanalah yang mengatakan hal-hal seperti itu.
Bahkan, para pejabat di istana berbisik-bisik bahwa putra mahkota tidaklah sehebat Pangeran Wexuan. Diam. Xuangning, kembalilah ke kediaman Marquis Xiao bersamaku. Itu akan lebih baik untukmu, lebih baik untuk keluarga lu, dan lebih baik untuk semua orang. Xiao Huaiyu, haruskah aku berterima kasih padamu atas perhatianmu pada keluarga lu? Agar kita bisa menjadi keluarga kembali, aku pasti akan berusaha menjadi lebih baik, agar kau tidak menanggung kesengsaraan, maupun mengecewakan kediaman lu. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya sebelumnya, bahwa kau begitu egois? Kau terus-menerus mengklaim bahwa itu demi diriku, atau demi keluarga lu. Padahal kenyataannya, itu demi dirimu sendiri, tanpa uangku, untuk menopang keluarga Marquis Xiao, dan tanpa keluarga lu, untuk menyokong keluarga Marquis Xiao. Hidup kalian telah menjadi sulit. Sekarang kau tiba-tiba mengingat nilai keluarga lu kami. Bukankah begitu, Xiao Huaiyu? Atas dasar, apa kau berasumsi bahwa aku akan mengikutimu kembali ke kediaman Marquis Xiao, agar kau bisa terus menguras harta kami hingga kering? Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku Xuangning begitu mudah untuk ditindas? Xuan, sapu, Nona, sapunya sudah di sini. Xiao Huaiyu, kau orang yang kejam dan tidak tahu berterima kasih. Keluar, Xuangning, keluar. sudahkah kau lampiaskan amarahmu? Apakah kau bersedia kembali ke kediaman bersamaku sekarang? Xiao Huaiyu, bukankah kau akan menjalin ikatan seumur hidup hanya dengan Xiao Xinhuan? Tidakkah kau mencintainya dengan mendalam? Lantas di mana posisinya sekarang? Dia sama sekali tidak pantas menjadi nyonya kediaman Xiao. Aku akan menceraikannya. Lu Xuangning, kau merayu suamiku, dan sekarang kau ingin kembali ke kediaman Xiao. Bermimpilah, Xiao Xinhuan. Lihatlah baik-baik, pria yang kau anggap sebagai permata, kini berniat menceraikanmu, dan memohon padaku untuk menjadi nyonya di kediaman Xiao. Romansamu benar-benar menggelikan. Xiao Huiyu, kau akan menceraikanku untuk menikahi Lu Xuangning. Kau sama sekali tidak pantas menjadi nyonya kediaman Xiao. Jangan membuat keributan. Xiao Huiyu, aku sedang mengandung. Sebaiknya kau kembali dulu. Xiao Huiyu, kau tidak bisa meninggalkanku, ataupun meninggalkan anak kita. Di dunia ini, siapapun bisa menghinaku, atau menyingkirkanku, tapi kau tidak bisa. Kau adalah satu-satunya orang di dunia ini yang aku pilih, percayai, dan cintai dengan sepenuh hatiku. Satu-satunya orang yang kuberikan segalanya. Kegilaan macam apa yang merasukimu sekarang? Xuangning, aku. Xiao Huaiyu, di dalam hatiku, kau sudah lama menjadi kotoran. Dalam kehidupan ini, tidak ada kemungkinan bagi kita. Xiao Xinhuan, mulai sekarang, berhentilah datang padaku dengan histerismu itu. Pria yang kau anggap sebagai harta, sudah lama kubuang. Dan, kalian berdua jangan pernah muncul lagi di depan pintuku, menodai ambang pintu rumah keluarga lu milikku. Xuan, katakan pada para pelayan untuk membersihkan lantai dan gosok hingga bersih. Ya, Nona. Apa kau masih mencintai Lu Xuangning? Kita sudah sampai di titik ini, dan kau masih saja terpaku pada hal-hal sepele itu. Jika kediaman Xiao tidak mampu mengumpulkan uang, aku harus menjual kediaman keluarga Xiao untuk melunasi utang-utangmu. Kediaman Xiao adalah anugerah kaisar, karena buyutku pernah menahan anak panah demi beliau. Itu adalah warisan yang dibeli dengan darah. Jika kediaman ini lenyap, keluarga Xiaoku akan hancur. Aku Xiao Huaiyu, apa gunanya lagi hidup? Kematian pun akan menjadi musuh keluarga Xiao. Xiao Huiyu, aku Jia Xinhuan belum kalah. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam kesengsaraan seperti itu. Aku akan memastikan dirimu dan anak kita memiliki yang terbaik yang dunia ini tawarkan. Uang. Aku akan segera mengembalikannya. Apa yang sedang kau rencanakan sekarang? Nona, Xuan, pergi dan cucilah pakaian yang baru saja dikotori Xiao Huaiyu. Nona, putra mahkota telah tiba. Hamba memberikan penghormatan kepada yang mulia. Xuan, kau boleh pergi. Aku baru saja mendiskusikan masalah dengan Chang Jun di ruang kerja. Seandainya aku tahu Xiao Huaiyu ada di sini, aku akan keluar untuk memberinya pelajaran untukmu. Yang mulia, jangan khawatirkan hamba. Mereka tidak bisa menindas hamba. Zhao Xinhuan dan Xiao Huaiyu telah terpojok.
Bagi Xiao Xinhuan, ini belum berakhir. Dia masih memiliki Pangeran Wang Xuan. Apakah maksudmu? Dia akan mencari bantuan dari Pangeran Wang Xuan. Semua orang di ibu kota kini menyebut putra mahkota tidak kompeten dan memuji Pangeran Wang Xuan. Pangeran Wang Xuan, setelah tetap diam sepanjang hidupnya, tiba-tiba menjadi begitu menonjol. Itu pasti sebuah anomali. Tidakkah Suangning berpikir bahwa pangeran itu tidak kompeten? Yang Mulia memiliki kecerdasan sastra maupun bela diri. Anda adalah putra mahkota terbaik di dinasti Jin. Mengenai Xiao Xinhuan dan Pangeran Wang Xuan, saran apa yang Suangning miliki? Xiao Xinhuan saat ini putus asa dan gegabah. Dia selalu berkepala panas. Dia pasti akan mencari bantuan dari Pangeran Wang Xuan. Yang Mulia, Anda hanya perlu terus mengawasi Xiao Xinhuan. Analisismu tepat, Suangning. Dengan bimbingan dan bantuanmu, aku merasa bahwa semuanya menjadi jauh lebih mudah. Melayani Yang Mulia adalah kehormatan bagi hamba. Kalau begitu, bersediakah kamu, Suangning, untuk memasuki Istana Timur dan membantu aku? Yang Mulia, apa maksud Anda dengan ini? Bagimu untuk memasuki Istana Timur dan tetap berada di sisiku untuk membantuku. Aku ingin menjadikanmu, Suangning, sebagai permaisuri Istana Timur. Yang Mulia, bahkan jika hamba tidak masuk ke Istana Timur, hamba akan tetap melayani Anda dengan setia. Suangning, bagaimana jika aku bilang aku punya perasaan padamu, bahwa aku telah jatuh cinta padamu, dan bahwa aku ingin menikahimu? Apa yang Anda katakan, Yang Mulia? Aku mengatakan bahwa aku telah jatuh cinta padamu dan ingin membawamu ke Istana Timur sebagai permaisuriku. Yang Mulia, mohon jangan menggoda hamba. Aku tidak sedang menggodamu. Setiap kata yang kuucapkan datang dari lubuk hatiku yang terdalam. Sejak aku masih sangat muda, aku sudah menyukai Suangning. Aku selalu ingin menjadikanmu istriku. Namun 2 tahun lalu, saat situasi militer di perbatasan sedang genting, aku tidak punya pilihan selain berangkat ke perbatasan. Namun saat aku kembali ke ibu kota, kamu sudah menikah dengan Xiao Huaiyu. Hamba tidak pernah tahu hal seperti itu terjadi. Kamu bisa bertanya pada orang tuamu. Kakak tertuamu juga mengetahuinya. Sebagai putra mahkota, aku tentu harus mengamankan dukungan dari Kementerian Perang. Tapi setelah aku kembali ke ibu kota dari perbatasan dan mengamankan kekuatan militer di tanganku sendiri, aku tidak perlu lagi menikahi The putri film was menteri perang. translated Suangning, and saat narrated aku by berangkat ke M. perbatasan Media. untuk bertempur, itu demi rakyat dinasti Jin. Dan juga demi dirimu. Hamba sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Sekarang setelah kamu tidak lagi terikat pernikahan, dan aku tanpa permaisuri, jika kamu memasuki Istana Timur, kita bisa menghabiskan sisa hidup kita bersama bergandengan tangan. Maukah kamu setuju? Aku membutuhkan seseorang untuk membantuku. Kamu memiliki bakat dan budi pekerti, Suangning. Kamu bijaksana dan tegas. Kamu adalah bakat yang aku butuhkan. Aku bisa melindungimu dan keluarga lu dari ancaman luar apapun. Istana Timur memang tujuan yang layak. Hamba bisa membantunya naik tahta, dan dia bisa melindungi keluarga lu. Namun hamba adalah istri yang dicampakkan. Apakah Yang Mulia benar-benar tidak keberatan? Lu Suangning, tetaplah Lu Suangning. Perpisahanmu hanya karena Xiao Huaiyu tak mampu menghargaimu. Itu bukan salahmu. Aku selalu berterima kasih kepada Xiao Huaiyu. Jika tidak, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Suangning, aku sangat jelas tentang perasaanku padamu. Aku mendengar hari ini, Xiao Huaiyu berniat untuk menikahimu kembali. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Suangning, menikahlah denganku. Yang Mulia. Yang Mulia, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan Yang Mulia kepada hamba. Namun Kaisar dan para menteri di Istana Timur kemungkinan besar tidak akan menyetujuinya. Selama kamu setuju, aku akan mengatur segalanya. Suangning, bersediakah kamu? Hamba bersedia. Bagus. Suangning, nantikan kabar baik dariku. Adikku, apakah kau benar-benar akan menikah dengan putra mahkota?
Jika kau melakukan ini karena rumor-rumor itu, tidak perlu melakukannya. Kakak tertuamu akan menjagamu seumur hidupmu. Kakak tertua hamba masih sangat muda. Betapa membosankannya tinggal di kediaman sepanjang hari. Bukankah lebih baik aku menikah dan punya beberapa anak? Bukankah itu sangat wajar? Kakak tertua, kakak tumbuh besar bersama putra mahkota. Orang seperti apa dia? Putra mahkota tentu saja pria terbaik. Lalu apa yang kakak khawatirkan? Itu benar. Kakak tertua. Putra mahkota pernah berkata sebelumnya. Dia pernah melamar keluarga Lu. Dia bilang dia ingin menjadikanku istrinya. Apakah itu benar? Benar sekali. Sebelum dia pergi berperang, dia secara khusus melamar ke keluarga Lu. Sekarang The ayah film was berkata, translated jika saja beliau and tahu saat itu, narrated by bahwa M. Xiao Media. Huayu akan menyia-nyiakan ME, dia pasti sudah langsung menjodohkanmu dengan Istana Timur. Keadaan saat ini sudah baik. Keluarga akan mempersiapkan pernikahanmu. Kakak tertua dan ayah, keluarga Lu, akan selalu menjadi pendukungmu. Jangan khawatir kakak tertua. Meskipun aku menikah ke Istana Timur, aku akan tetap mendukung kakak dan keluarga Lu di masa depan. Dalam hidup ini, aku pasti akan melindungi keluarga Lu dan kakak. Kediaman Lu. Nona, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kudengar putra mahkota telah dibunuh. Aku harus pergi menemui kakak tertua dan memintanya membawaku menemui putra mahkota. Adikku, jangan terburu-buru. Suwon, kau boleh pergi lebih dulu. Ya. Kakak tertua, putra mahkota telah diserang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana keadaannya? Tadi malam putra mahkota dan kaisar sedang membahas masalah mendesak di ruang kerja kekaisaran. Beliau pulang sangat larut dan tiba-tiba disergap di tengah jalan. Putra mahkota kini berada di Istana Timur dalam perawatan tabib kekaisaran. Namun beliau masih belum sadarkan diri. Kakak tertua, maukah kakak membawaku ke Istana Timur untuk menemuinya? Yang mulia telah memberi perintah agar kau menunggu. Baiklah. Bagaimana mungkin keturunan keluarga Xiaoku berasal dari rahim seorang pelacur dan lagi pula seorang wanita yang begitu tidak tahu tata krama dan berperilaku seperti orang gila. Huayu, anak ini tidak boleh lahir dari Xiao Xinhuan. Nenek, dia adalah cucumu. Jika kau benar-benar membiarkannya melahirkan anak itu, reputasi keluarga Xiao kita akan hancur lebur. Jika aku melahirkan anak itu, bagaimana mungkin kau terpikir untuk rujuk dengan suami? Huayu, beri dia semangkuk obat penggugur kandungan. Singkirkan anak itu terlebih dahulu. Nenek-nenek benar-benar. Jangan panggil aku nenek. Jangan menghinaku dengan sebutan seperti itu. Nyonya besar memuji kemurahan hatinya sendiri. Namun aku tak menyangka Nyonya tua sekejam itu. Apa kau benar-benar berencana untuk menghancurkan anak yang belum lahir ini? Itu adalah sebuah nyawa dan keturunan keluarga Xiao pula. Xiao Xinhuan. Jika itu orang lain, aku tentu tidak akan melakukan hal ini. Tapi siapa kau sebenarnya? Seorang wanita rendahan dari rumah bordil, nekat dalam berperilaku, dan tidak memiliki tata krama sama sekali. Xiao Huayu menanggung 8 masa kehidupan penuh kesialan karena terjerat dengan wanita sepertimu. Dosa apa yang telah keluarga Xiaoku lakukan hingga pantas menerima ini? Xiao Xinhuan, keluarga Xiao kami tidak bisa menoleransi penacau tidak tahu malu sepertimu. Jadi Nyonya besar kau berniat untuk menghancurkan anak di dalam kandunganku, mengusirku, lalu membuat Xiao Huyu dan Lu Shuangning rujuk begitu. Nyonya besar membanggakan diri atas kebajikan dan kebaikan. Namun aku tidak menyangka kau akan begitu jahat, menyebutku rendah, menyebutku sebagai wabah. Apakah Nyonya besar benar-benar lebih baik Kau pergi. keluarga Lu mengandalkan putra mahkota? Ayah Lu Shuangning adalah guru putra mahkota, mentornya. Kakak laki-lakinya adalah orang kepercayaan putra mahkota. Sekarang setelah putra mahkota disergap dan terbaring tak berdaya di tempat tidurnya dengan begitu banyak tabib kekaisaran, menjaga Istana Timur dan tidak melihat perubahan selama berhari-hari. Jika putra mahkota terbangun, dia pasti akan lumpuh dan cacat. Bisakah keluarga Lu masih mengandalkannya? Nyonya besar, apakah kau yakin bahwa di saat seperti ini, kau ingin Xiao Huyu dan Lu Shuangning rujuk? Agar Xiao Huyu menikah lagi dengan Lu Shuangning. Menikah lagi setelah perpisahan resmi. Itu adalah skandal yang belum pernah terjadi sebelumnya di ibu kota. Bukankah itu akan membuat seluruh ibu kota menjadikan kita bahan tertawaan atau bagaimana? Kau, penesulan.
Bantu aku kembali ke kamarku. Melihat makhluk menjengkelkan ini hanya membuat hatiku sakit. Membicarakan putra mahkota adalah pelanggaran berat. Aku belum berbicara dengan siapapun, hanya kepada kau dan Nyonya besar. Baiklah, jangan khawatir. Hutang yang ditanggung oleh kediaman Marki, semuanya sudah dilunasi di masa depan Pangeran Wenxuan. Xiao Xinhuan, jaga ucapanmu. Ngomong-ngomong, apakah masalah putra mahkota benar-benar tidak ada hubungannya denganmu dan Pangeran Wenxuan? Itu tidak masalah. Lalu mengapa Pangeran Wenxuan memberimu begitu banyak uang? Aku memurnikan gula putih untuknya, yang bernilai gunung emas dan perak. Uang sebanyak ini tidak ada artinya jika kediaman kita bisa memproduksinya sendiri. Pikirkan betapa banyak yang akan kita hemat. Dengan dana ini, seseorang bisa mempekerjakan orang, membeli bahan-bahan untuk membangun laboratorium. Akan ada kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak akan pernah habis. Orang-orang di zaman ini benar-benar kaku, menghalangiku di setiap kesempatan, dan mencegahku mencapai hal-hal besar. Jangan mengucapkan kata-kata ceroboh seperti itu. Ingatlah, saat kau berada di tempat umum, jangan bicara sembarangan. Aku mengerti. Apakah benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah mengatakan, tidak ada apa-apa. Xiao Huyu, apakah kamu tidak percaya padaku? Kami awalnya berniat untuk bertindak, namun sebelum kami sempat melakukannya, putra mahkota dibunuh. Putra mahkota bagaimanapun juga memegang posisi yang berisiko tinggi. Ada banyak orang yang menginginkan celakanya. Omong kosong. Putra mahkota itu baik hati dan berbudi luhur, dengan kedudukan yang aman. Jika bukan karena keinginan untuk merebut tahta, siapa yang berani membunuh putra mahkota? Hal-hal ini, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepadanya. Ingatlah, masalah ini tidak boleh dibicarakan ataupun ditindaklanjuti secara gegabah. Xiao Huyu, bagaimana kamu menjadi begitu penakut? Jika kamu sebegitu pengecutnya, bagaimana kamu akan mencapai apapun? Saat Kaisar merasa tidak senang, beliau akan mencabut gelar kebangsawananmu. Lalu bagaimana dengan keluarga Marki Xiao dari tua hingga muda? Apa yang harus kita lakukan? Tuduhan atas perilaku tercela atau tindakan amoral hanyalah dalih yang digunakan oleh untuk menyingkirkan mereka yang berada di bawahnya. Hidup dan reputasi kita sepenuhnya berada di tangan mereka. Xiao Huyu, apakah kamu yakin ingin menjalani kehidupan seperti ini? Keluarga Lu. Lu Xuangning, ini maharmu. Dikembalikan kepadamu. Aku bahkan telah menambahkan 200 T lagi. Ini dikembalikan kepadamu dengan bunga. Sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak seperti kalian, yang tidak tahu apa-apa, dan hanya bisa mengandalkan laki-laki dan keluarga. Jangan pikir kamu bisa menggunakan uang untuk menghina Huyu atau keluarga Marki Xiao. Xiao Xinhuan utang harus dibayar. Itu sudah sepatutnya. Membayar bunga pun sudah seharusnya. Rasa malumu tidak pernah disebabkan olehku. Kalian sendirilah yang mendatangkannya. Putra mahkota saat ini tidak sadarkan diri. Nasibnya tidak menentu. Begitu keluarga Lu kehilangan dukungannya dan jatuh dari kekuasaan, kamu tidak akan punya tempat lagi untuk meratap. Nyonya dari kediaman Xiao, kau bergurau. Ayah dan saudara-saudaraku adalah pilar pengadilan kekaisaran. Melayani dengan pengabdian total hingga napas terakhir mereka. Mereka adalah pendukung kaisar dan putra mahkota. Kau tak akan menangis sebelum melihat peti mati. Kita lihat saja nanti. Dekret kekaisaran telah tiba. Li Xuangning putri dari klan Lu, terimalah dekret ini. Atas rahmat surga dan mandat kaisar, dengarkanlah dekret kekaisaran. Li Xuangning putri dari keluarga Lu Kasim menyampaikan dekret kekaisaran. memiliki paras yang anggun, berbudi pekerti luhur, dan memiliki kehormatan seorang wanita. Diberkati dengan keberuntungan besar. Ramalan bintangnya sangat selaras dengan putra mahkota. Sebagaimana diramalkan oleh Observatorium Kekaisaran, Li Xuangning akan membawa kemakmuran besar bagi putra mahkota. Dengan ini ditetapkan bahwa dia akan memasuki Istana Timur sebagai permaisuri utama untuk membawa keberuntungan bagi putra mahkota. Demikianlah perintah ini ditetapkan. Hamba menerima dekret ini. Kau harus segera bersiap-siap, karena kau akan memasuki Istana Timur. Mulai hari ini, kau akan menjadi putri mahkota. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke Istana Timur sebagai permaisuri? Siapa kau yang berani bicara dengan nada menghina seperti itu? Pelayanku tadi sempat terganggu perhatiannya. Hamba memohon pengampunan Kasim. Nona Lu, bersiaplah untuk memasuki Istana Timur. Yang mulia putra mahkota sedang menunggumu di sana. Terima kasih atas kesulitan Kasim. Banyak terima kasih. Xuan, The film was translated kau telah bekerja and keras Kasim. narrated by Silakan M minumlah Media. teh ini. Ini sungguh tidak masuk akal dan konyol.
seorang istri yang dicampakkan, sebenarnya mampu untuk masuk ke Istana Timur sebagai permaisuri. Zhao Xinhuan, apa kau sudah kehilangan akal? Nonaku, sekarang adalah putri mahkota. Apakah dia seseorang yang pantas kau hina? Xiao Xinhuan, perilakuku selalu jujur, dan hati nuraniku bersih. Hidupku dijalani dengan integritas mutlak, dan perceraian itu bukanlah kesalahanku. Kaisar dan seluruh pengadilan mengakui karakterku. Jika tidak, mereka tidak akan mengeluarkan edik yang memanggilku ke Istana Timur sebagai permaisuri utama. Tepat sekali. Dan itu semua berkat nyonya dari keluarga Marki Xiao. Karena merayu Marki, yang memungkinkan nyonya saya mendapatkan perceraian dan menemukan kesempatan ini untuk memasuki Istana Timur sebagai putri mahkota. Nyonya dari keluarga Marki Xiao, aku berterima kasih padamu. Putra mahkota sangat tampan dan pria yang sangat baik. Pria yang diimpikan oleh setiap wanita bangsawan di ibu kota. Menjadi putri mahkota adalah puncak dari segala kemuliaan. Belum lagi, kekayaan dan kehormatan tiada akhir yang menyertainya. Xiao Xinhuan, ada satu hal yang benar-benar harus aku syukuri darimu. Saat Xiao Huaiyu dan aku pertama kali menikah, bahkan sebelum pernikahan kami disempurnakan, kau terus mengganggunya dan menuntutnya bersumpah untuk menjadi satu-satunya milikmu. Dia tidak pernah menyentuhku lagi. Sekarang aku bisa memasuki pernikahan baru ini dengan lembaran baru. Jika tidak, aku akan merasa jijik seumur hidupku. Lu Xuangning, kamu tidak mungkin tidak pernah mencintai Xiao Huiyu. Mustahil jika kamu tidak mencintainya. Xiao Xinhuan, seperti yang kau katakan sendiri, Xiao Huaiyu dan aku dipersatukan oleh perintah orang tua dan kata-kata maklar pernikahan. Tidak ada kasih sayang di antara kami sejak awal. Jika dia Xiao Huaiyu hanya menjalankan tugasnya sebagai suami dan memperlakukanku dengan saling menghormati, kami secara alami akan memupuk kasih sayang. Namun dia tidak seharusnya demi dirimu mengutamakan selir daripada istrinya sendiri. Menindas istri sahnya, pria seperti dia, benar-benar tidak berkarakter. Bagaimana mungkin aku mencintainya? Berkat kau yang menggodanya, aku sekarang memiliki kesempatan untuk menceraikannya. Terlebih lagi di kehidupan kita sebelumnya, antara kau Zhao Xinhuan dan Xiao Huaiyu, ada utang darah atas kehancuran keluargaku. Lu Xuangning, itu hanya karena kamu kurang pesona untuk merebutnya dariku. Xiao Xinhuan, terima kasih telah memungut sampah yang kubuang. Lain kali kita bertemu, kau harus berlutut di tanah dan memanggilku sebagai yang mulia putri mahkota. Lu Xuangning, apa yang bisa dibanggakan dengan menikahi mayat hidup yang sedang koma? Pernikahan keberuntungan, tahayul feodal semacam itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa pulih? Lu Xuangning, jika putra mahkota tidak bangun, kamu akan dikubur bersamanya. Bahkan jika dia bangun pun, dia akan terluka parah dan cacat. Untuk menikahi pria seperti itu, Lu Xuangning, Zhao Xinhuan, beraninya kau berbicara sembarangan tentang putra mahkota. Hati-hatilah atau lidahmu bisa dipotong. Xiao Xinhuan, kita lihat saja nanti. The film was translated and narrated by Aku tadinya khawatir perihal cedera putra mahkota. Namun sekarang, karena Kaisar telah meresmikan pernikahan ini, aku tidak perlu khawatir lagi. Yang mulia, istri putra mahkota, ini adalah garam yang telah hamba murnikan menggunakan metode baru. Berani hamba katakan, di seluruh dinasti Jin, tidak ada garam yang lebih halus atau dengan kualitas yang lebih baik. Rasanya pun yang terbaik. Yang mulia, putri mahkota, silakan dicicipi. Yang mulia, ini sungguh luar biasa. Ini jauh lebih baik daripada garam upeti. Yang mulia, silakan dicoba. Anda tidak akan kecewa. Bagaimana? Hamba tidak mengecewakan Anda, bukan? Mulai sekarang rakyat dinasti Jin akan dapat menikmati garam berkualitas. Jika kita bisa menyajikan ini, metode baru pemurnian garam, ke pengadilan kekaisaran, ini tidak hanya akan mengisi kas negara, tetapi rakyat yang mampu mengonsumsi garam yang sangat halus itu, pasti akan berterima kasih kepada putra mahkota. Sayangku, Yang mulia, putri mahkota. Zhao Xinhuan, kau telah meracuni garam ini. Benar sekali. Sheng Yuan, aku mencarimu setahun yang lalu, berharap untuk bekerja sama denganmu. Kau menolakku. Lu Xuangning, karena aku ditolak oleh keluarga Xiao dan dijadikan bahan tertawaan oleh seluruh ibu kota.
Mengapa aku harus memurnikan garam untukmu dan memberimu jasa? Apa hubungannya semua penderitaan ini denganku? Serahkan penawarnya, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku pasti akan membasmi keluargamu hingga 9 turunan klan Xiao. Xiao Xinhuan, tahukah kau bahwa Bragfuni, putra mahkota, dan permaisuri adalah kejahatan yang hukumannya adalah pemusnahan klan? Serahkan penawarnya, dan putra mahkota akan mengampunimu. Tidak ada penawarnya. Aku Jia Xinhuan, datang ke sini hari ini, semata-mata untuk merenggut nyawamu Sang Yuan. Lu Shuangning. Aku sebenarnya tidak ingin kau mati. Aku ingin kau melihatku naik ke The film puncak was bersama Xiao Huyu, translated and narrated bergelimang by kemuliaan. M-Media. Tapi itu tidak masalah. Jika kalian berdua mati dan berhenti menghalangi jalanku, itu pun tidak masalah. Kau datang ke Istana Timur hanya untuk membunuh putra mahkota. Kau adalah pengkhianat dinasti Jin, dan Kaisar tidak akan membiarkanmu pergi. Pengawal, bawa Pangeran Wengxun ke dalam olah. Kakak kerajaan. Kau dan Zhao Xinhuan bersekongkol untuk memberontak. Kau menusukku. Putra mahkota dan permaisurinya. Keduanya telah diracuni. Racunnya telah beraksi. Dan nyawa mereka perlahan padam. Kakak kelima. Kau tahu sekarang bahwa semuanya sudah terlambat. Ayah tidak akan mengampunimu. Setelah aku melihatmu mengembuskan napas terakhir, aku akan memimpin pasukanku ke dalam istana. Aku akan meminta ayah untuk turun tahta dan pensiun dengan damai. Pangeran Wengxuan. Kau berani mencoba membunuh ayah. Aku baru saja menerima kabar dari luar. Aku sudah mengirim pasukan untuk mengepung istana kekaisaran. Apa? Kau sudah mengerahkan pasukan untuk mengepung ayah. Kecepatan adalah jiwa dari peperangan, bukan? Mengepung adalah kata yang kasar. Kita hanya mengundangnya untuk pensiun. Pengawal. Tangkap mereka semua. Apel. Kau tidak diracuni. Bagaimana mungkin ini terjadi? Xiao Xinhuan, kau telah mengkhianatiku. Mustahil. Aku jelas-jelas telah mencampurkan racun ke dalam garam itu. Mereka seharusnya sudah keracunan. Xiao Xinhuan, kau sendiri yang mengatakannya. Mengapa kau memberikan metode pemurnian garam itu kepadaku? Bagaimana mungkin putra mahkota dan aku tidak berjaga-jaga terhadapmu? Xiao Xinhuan, camkan kata-kataku. Ini adalah jebakan yang kau buat sendiri. Itu tetap mustahil. Racunmu seharusnya mematikan. Mengingat status putra mahkota, beliau tentu harus selalu waspada terhadap racun setiap saat. Beliau sudah memberikan kami penawar untuk semua jenis racun sejak lama, bahkan sebelum kau tiba. Kami sudah meminumnya. Permaisuriku. Sangatlah cerdik. Bagaimana bisa kalian, para penjahat rendahan ini, berharap bisa berkomplot melawan kami, selir kekaisaran? Aku akan membawa pengkhianat ini ke istana sekarang. Yang mulia, pergilah dengan tenang. Semuanya di sini berada di bawah kendaliku. The film was translated and narrated by M-Media. Lu Shuangning. Aku tidak mengerti. Aku Jia Xinhuan, selalu membanggakan kecerdasanku, dan dalam segala hal aku adalah tandinganmu. Aku telah memperhitungkan setiap langkah. Jadi mengapa pada akhirnya aku tetap kalah darimu? Xiao Xinhuan, kau kalah justru karena ini. Kesombonganmu, sifat merasa paling benar, dan sikap meremehkan orang lain. Kau memang cerdas, dan kau tahu banyak hal. Namun orang lain tidaklah serendah yang kau bayangkan. Kau selalu memandang mereka di bawahmu. Terbelakang, kaku, lemah, atau bodoh. Ini semua adalah label yang kau sematkan padaku. Bukankah begitu? Xiao Xinhuan, kau sendiri yang memberitahuku bahwa kau memiliki banyak bakat unik. Pemurnian garam, gula, dan kertas. Dan Pangeran Wengxuan
mengumpulkan kekayaannya yang melimpah, justru melalui penjualan gula, sehingga mengamankan posisinya di istana. Dan kau, untuk memantapkan dirimu di keluarga Xiao, pasti telah memberikan keluarga Xiao kekayaan yang signifikan. Bukankah kau secara jelas mengatakan padaku bahwa pendukungmu adalah Pangeran Wengxuan saat putra mahkota mengumumkan rencana untuk memurnikan metode produksi garam? Kau muncul. Bukankah ini sebuah upaya untuk membunuh putra mahkota? Untuk apa lagi kau di sini? Kaulah yang sengaja memasang jebakan untuk memancingku ke Istana Timur. Tentu saja, namun aku masih tidak mengerti. Lu Xuangning harus bertindak pada saat seperti ini. Pangeran Wengxuan sama sekali tidak mengancam putra mahkota. Pangeran Wengxuan, dia pengecut yang tak punya pendirian seumur hidupnya. Hanya setelah dia mendapatkan sedikit kekayaan dan sedikit pengaruh, dia mulai bersekongkol dengan pejabat korup dan menimbun pasukan pribadi. Ambisinya sudah jelas bagi semua orang. Tidakkah pengkhianat pemberontak seperti itu harus segera disingkirkan? Apakah kita harus membiarkannya sampai tahun baru? Jeti. Pencabutan gelar Xiao Huiyu juga ulahmu. Xiao Huiyu sudah bersalah atas perilaku tercela, tidak layak memegang jabatan atau menjadi teladan. Lu Xuangning, kau mendendam pada Xiao Huiyu karena menceraikanmu demi aku. Dan kini kau membalas dendam padanya. Kebencian. Tak satu pun dari kalian layak membuat sang putri membuang sedikit pun pikiran terhadapnya. The film was translated and Lu Xuangning. narrated by M Media. Jadi kau tidak pernah mencintai Xiao Huiyu sama sekali. Namun kau menikah dengannya. Sungguh konyol, konsep cintamu itu, bukankah itu menggelikan? Aku menikah dengannya atas kemauanku sendiri. Tentu saja itu adalah pilihan yang sadar. Jika dia layak, aku akan menghormatinya, mencintainya, dan menghabiskan hidupku di sisinya. Jika dia tidak pantas, aku akan membuangnya tanpa keraguan sedikit pun. Lu Xuangning, apakah kau meninggalkan Xiao Huiyu karena dia bersamaku? Atau karena dia berasal dari rumah yang buruk? Tentu saja tidak. Xiao Huiyu berwatak dingin, egois, dan mementingkan diri sendiri. Xiao Xinhuan, tidakkah kau menyadarinya? Setelah sekian lama menikah dengannya, baru setelah menikah dengan putra mahkota, aku sadar bahwa benar-benar ada pria baik di dunia ini. Adapun dirimu Xiao Xinhuan, itu tentu bukan karena latar belakangmu. Itu karena kau tidak mengindahkan tata krama, bejat secara moral, dan tidak punya hati, berhati kejam. Xiao Xinhuan, kau hanyalah orang jahat. Namun kebanyakan orang di dunia ini memang seperti itu. Sifat manusia pada dasarnya gelap. Itu adalah fakta. Kau sungguh menjijikan, sekaligus menggelikan, dan sangat bodoh. Xiao Xinhuan, di dunia ini ada banyak orang baik, seseorang yang penuh kesetiaan dan kebenaran. Ada juga banyak yang seperti itu. Itulah sebabnya rakyat jelata bisa hidup damai dan sejahtera. Dan mengapa kita bisa hidup dengan baik di dunia ini? Apa yang kau lihat hanyalah duniamu sendiri. Dan itu tidak berarti bahwa setiap orang di dunia ini sama sepertimu. Lu Xuangning, aku telah kalah. Aku menerima hasil ini. Apakah sekarang kau berniat mengeksekusiku? Bagaimanapun aku sudah berusaha semampuku. Pemenang mengambil segalanya, yang kalah disingkirkan. Xiao Xinhuan, Lu Xuangning, lakukan apa yang harus kau lakukan. Xiao Xinhuan, lihatlah baik-baik anak dalam kandunganmu. Sanggupkah kau membiarkannya binasa bersamamu sebelum dia sempat melihat dunia ini? Ini juga takdirnya. The film was translated Bagaimana jika aku and memberimu narrated kesempatan? by M Media. Lu Xuangning, membunuhmu dan putra mahkota adalah pengkhianatan.
Bagaimana mungkin aku bisa selamat? Bahkan jika kau setuju. Bagaimana dengan putra mahkota? Bagaimana dengan kaisar? Ini adalah istana timur. Dan aku yang berkuasa di sini. Kau mengatakan kepada putri ini bahwa kau memiliki banyak bakat dan keahlian unik. Kertas, garam, gula. Putra mahkota adalah sosok yang murah hati dan hanya mengutamakan kesejahteraan rakyat. Selama kau bisa memberikan kontribusi yang cukup berarti, dia akan mengampuni nyawamu, membiarkanmu dengan aman, melahirkan anak ini ke dunia, dan melihatnya tumbuh besar dengan damai. Apakah kau tidak takut aku akan memberontak lagi? Kau tidak lebih dari lawan yang telah kalah. Apa yang perlu ditakutkan? Lu Xuangning. Apakah kau berniat menahanku dan mengurungku seperti ini? Itu sepenuhnya bergantung padamu dan seberapa besar kemampuanmu sebenarnya. Jika nilaimu cukup besar, bukan hanya aku bisa memberimu kebebasan, tetapi aku juga bisa menjamin hidupmu dalam kemewahan dan kenyamanan. Dengan pelayan yang memenuhi segala kebutuhanmu, aku bahkan bisa memberimu ketenaran dan status yang kau inginkan. Mengapa? Lu Xuangning, apakah kau tidak membenciku? Untuk diriku sendiri, aku memang membencimu. Aku memuakan dirimu. Aku ingin sekali membunuhmu. Namun, dibandingkan dengan nilai yang kau bawa ke era ini, perasaan pribadiku ini tidaklah berarti. Lu Xuangning, mengenai dirimu, aku benar-benar salah menilaimu. Kau layak menjadi seorang wanita yang dibesarkan oleh keluarga terhormat. Berani bertindak. Berani menanggung. Memiliki visi yang besar. Apa yang kau usulkan? Aku bisa menyetujuinya. Tapi aku harus menemui Xiao Huiyu terlebih dahulu. Baiklah. The film was translated and narrated Xiao by Huiyu. M Media. Apakah kau sudah mendengar tentang Xiao Xinhuan dan Pangeran Wang Xuan? Xiao Xinhuan ingin menemuimu. Pergilah dan temui dia. Xuan, pergilah cepat. Xuangning, Lancang sekali kau. Apakah nama putri mahkota pantas kau ucapkan? putri mahkota. Aku sempat sakit parah beberapa waktu lalu. Dan selama setengah bulan berturut-turut, aku memimpikan mimpi yang sama. Di dalamnya, Xiao Xinhuang dan aku menyakitimu. Dan kami menyakiti keluarga Lu. Dan kami menyakiti putra mahkota. Apakah Xiao Huiyu sedang memimpikan kehidupan masa lalunya? Xiao Huiyu, di saat seperti ini, kenapa kau masih membicarakan mimpi? Pergilah dan temui istrimu. Xuangning, aku tidak percaya itu hanya mimpi. Kau benar-benar mencintaiku sebelumnya. Kau tidak akan pernah setuju untuk bercerai. Bagaimana mungkin kau tiba-tiba menceraikanku? Xiao Huiyu, kau sedang bercanda. Kau memperlakukanku seperti itu. Jika aku tidak menceraikanmu, apakah aku harus menunggumu? Menghancurkan, mempermalukan, dan merusak keluarga lu. Xiao Huiyu, keluar. Huiyu, kau telah datang. Soal skandal Pangeran Wang Xuan, apakah kau sudah dengar? Pangeran Wang Xuan mencoba memimpin pasukan ke istana untuk memberontak. Namun ditangkap oleh putra mahkota dalam sekali serang. Kaisar sangat murka dan menurunkan status Pangeran Wang Xuan menjadi rakyat biasa. Mengasingkannya ke luar perbatasan. Beliau mengeksekusi semua pelayan dan penjaga di kediaman Pangeran Wang Xuan. Dieksekusi. Para pejabat yang berhubungan baik dengan Pangeran Wang Xuan juga dicabut gelarnya. Diturunkan jabatannya.
atau dikirim ke pengasingan. Huyu, jangan khawatir. Aku telah membuat kesepakatan dengan putra mahkota. Aku akan mengajari mereka cara memproduksi garam dan kertas. Dan mereka telah berjanji bahwa mereka tidak akan mencabut nyawa kita. Lagi pula, mereka akan mengizinkanku untuk melahirkan anak kita dengan selamat. Selama aku menyediakan bagi mereka cukup banyak, mereka bahkan akan memulihkan gelar kebangsawananmu. Tenanglah Huyu. Apa yang ku ketahui, masih ada begitu banyak. Tunggulah aku sedikit lebih lama. Aku pasti akan menukarkan cukup banyak bantuan dengan putra mahkota, agar kau bisa membangun kembali keluarga Xiao dan memberikanmu, serta anak kita, masa depan yang cerah. Xiao Xinhuan. Situasi kita sedang genting. The film was translated Bersikaplah realistis. and narrated by M Media. Anak ini. Jangan bawa dia ke dunia ini. Singkirkan dia. Xiao Huyu, ini adalah buah cinta kita. Ini adalah anakmu. Kamu adalah ayahnya. Bagaimana bisa? Kau bilang kau tidak menginginkannya. Xiao Xinhuan. Berpikirlah dengan logis. Apa dirimu sekarang? Kau adalah tahanan hukuman mati yang mencoba membunuh putra mahkota. Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawamu sendiri. Apakah kau masih ingin melahirkannya? Bagaimana kau mengharapkannya bertahan hidup? Baru saja lahir. Sudah dicap dengan reputasi buruk. Ibuku kriminal yang berencana membunuh putra mahkota. Apa menurutmu dia ingin dilahirkan? Xiao Huyu. Tidak heran Lu Shuangning menyebutmu berhati dingin dan tidak layak dicintai. Xiao Xinhuan. Bersikaplah realistis. Berhentilah tenggelam dalam fantasi ini. Ini untukmu. Apa ini? Xiao Huyu. Kau hendak menceraikanku? Saat nenekku mengetahui bahwa kau telah membunuh putra mahkota, guncangannya terlalu berat. Beliau jatuh pingsan. Dan beliau tidak pernah terbangun lagi. Beliau telah tiada. Kakak tertuaku telah dicampakkan oleh keluarga Yang, dan para wanita lain dari keluarga Xiao juga telah dicampakkan oleh suami mereka. Keluarga Xiaoku hancur berantakan. Bagaimana aku pernah berbuat salah padamu? Jadi kau menyalahkan semua ini kepadaku. Aku sungguh berharap tidak pernah bertemu denganmu. Bahwa aku tidak pernah menjalin hidupku dengan hidupmu. Dan bahwa aku tidak. Demi dirimu meninggalkan Shuangning. Maka keluarga Xiao milikku masih akan menjadi keluarga Marquis Xiao. Nenekku masih akan hidup. Dan para wanita di keluargaku tidak akan dipermalukan dan dicampakkan oleh keluarga ipar mereka. Xiao Xinhuan. Semuanya sudah terlambat. Demi dirimu, aku telah menghancurkan segala yang dimiliki keluarga Xiao, dan aku telah menghancurkan diriku sendiri. Biarlah. The Semuanya film was sudah berakhir di translated antara kita. and narrated by M Mulai Media. sekarang. Kita tidak akan memiliki hubungan apapun. Xiao Huyu. Di dunia ini, siapapun boleh mengkhianatiku atau meninggalkanku, tapi kau tidak boleh. Kau adalah satu-satunya orang yang aku percaya. Aku memberikan segalanya kepadamu. Semua yang telah kulakukan demi dirimu. Kau berani mengkhianatiku. Ini adalah takdirmu. Kau benar-benar gila. Aku sungguh menyesal pernah bertemu denganmu. Sekarang aku harus mengubah sapaanku dan memanggilmu Nona Lu untuk menikahiku Huju.
Menyingkirkanmu. Aku minta maaf. Huyu bawa aku ke kediaman Marky dengan segera. Dan biarkan aku melihat rumah baru kita. Bagaimana menurutmu? Tusuk konde itu telah dilapisi racun. Racunnya telah mencapai jantung. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Zhao Xinhuan kaulah yang membunuh Xiao Huyu. Bukankah kau sangat mencintainya? Cintamu benar-benar rendahan dan konyol. Yang mulia, apa yang harus dilakukan sekarang? Kembali lebih dulu. Gerald, tangani masalah ini dengan benar. Dan kurung dia. Ya, Yang mulia, apa yang salah? Apakah Anda mengalami mimpi buruk? Suang Ning. Pangeran ini bermimpi. Di dalamnya aku dibunuh. Oleh Zhao Xinhuan dan Pangeran Wen Xuan. Setelah kematianku, seluruh keluarga lu dibantai oleh mereka. Mereka bahkan membunuhmu juga. Pangeran ini tidak takut mati. Aku hanya takut The film was tidak bisa melindungi translated keluarga lumu. and narrated by Dan terlebih lagi Media. tidak bisa melindungimu. Membiarkanmu celaka. Yang mulia, itu hanyalah mimpi. Pangeran Wengxuan telah diasingkan. Xiao Xinhuan telah dipenjara. Dan Xiao Huayu sudah mati. Mereka tidak bisa menyakiti kita. Yang mulia harap tenang. Dengan adanya hamba di sini, Yang mulia tidak perlu khawatir. Suang Ning. Perasaan saat memelukmu sungguh menyenangkan. Betapa indahnya.